Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Saya di sini, Muhammad Fauzi, ingin menjelaskan yaitu terkait analisis pelayanan publik digital menggunakan aplikasi Sintaro, dan saya berasal dari Dinas PUPR Kabupaten Pawah. Next. Nah, seperti yang saya bilang sebelumnya, saya Muhammad Fauzi. Saya mempunyai jabatan di Dinas PUPR Kabupaten Pawah sebagai Juru Operasi dan Pemeliharaan Sumber Daya Air. Next. Latar belakang. Sebagai Dinas PUPR di Kabupaten Pawah merupakan sangat penting untuk peran pembangunan di Kabupaten Pawah ini. Kemudian transisi di era digital. Seperti yang kita ketahui, zaman sekarang ini merupakan zaman di era digital, yang dimana sebelumnya itu kan contohnya kita mengirim pesan menggunakan chat post, tulis tangan, pakai pulpen, pakai pensil kan. Kemudian di era sekarang ini sudah canggih, dimana kita mengirim pesan bisa via WA, via Instagram, via Facebook, TikTok, dan lain-lain. Jadi Sintaro ini sangat penting. Kenapa? Nanti saya jelaskan. Kemudian pengenalan Sintaro. Sintaro ini juga sebagai solusi. Nah, kenapa? Karena sekarang di eranya digital, jadi jika kawan-kawan tidak berada di Kabupaten Pawah, namun ingin membangun sesuatu di Kabupaten Pawah, teman-teman perlu Sintaro ini. Kenapa? Karena Sintaro ini merupakan aplikasi digital yang digunakan untuk sebagai platform atau cara kita untuk mendaftarkan bangunan kita di Kabupaten Pawah. Kemudian urgensi Sintaro dalam konteks PBG yaitu sebagai transparansi informasi tata ruang, kemudian efisiensi proses perizinan, selanjutnya dasar hukum dan akuntabilitas, dan juga peningkatan kualitas data. Yang terakhir, nomor 5, tantangan dan fokus presentasinya. Next. Nah, tujuannya adalah untuk mengidentifikasi atau mempotensikan isu masalah yang dapat mengganggu pelayanan PBG via Sintaro. Apakah potensi isu masalahnya? Berdasarkan pengalaman saya di pengamatan lapangan di lingkungan kerja, yaitu pertama, jaringan infrastruktur, yang jika terjadi kendala jaringan internet yang tidak stabil dan lama di kantor. Apa dampaknya? Proses input, verifikasi, dan sinkronisasi data PBG dapat tertunda, serta deadline pelayanan dapat terlewati. Yang kedua, teknis aplikasi. Aplikasi Sintaro juga dapat mengalami maintenance atau perbaikan serta pembaruan sistem yang dilakukan tanpa notifikasi yang memadai serta mendadak. Dampaknya apa? Petugas dan pemohon tidak bisa mengakses internet sistem dan terjadi penumpukan antrian pada pemohon. Kemudian sistem and server. Jika sistem dan server Sintaro bermasalah atau down, menyebabkan aplikasi Sintaro tidak dapat diakses sama sekali, serta layanan PBG dapat terhenti total dan menimbulkan peran publik dan potensi kerugian waktu. Kemudian, isu manakah yang paling mendesak di antara 3 isu tersebut? Secara asumsi saya pribadi dan faktor di lapangan yang telah kami lakukan, yang paling krusial dari ketiganya adalah yaitu server Sintaro bermasalah. Mengapa server Sintaro ini bisa bermasalah menjadikan topik utama dan topik mendesak dan berdampak besar terhadap pelayanan publik? Bisa teman-teman lihat, saya menggunakan metode APKL. Apa itu APKL? Aktual, P problematik, K kehalaikan, L layak. Dan yang paling tinggi di antara 3 itu dan memperoleh poin yang terbesar yaitu adalah poin C, yaitu server Sintaro bermasalah. Next. Nah, jika server Sintaro bermasalah atau down secara berkala, dapat menyebabkan terhentinya pelayanan PBG. Jadi, perlu adanya komitmen pimpinan, yaitu dukungan pelayanan digital Sintaro dan PBG, serta SOP manual yang tersedia di pelayanan konvensional. Jika kalian ingin ke pelayanan manual, dapat tersedia di layanan publik
di depan kantor Bupati Kabupaten Mentawai. Ya, meskipun sedikit lambat. Yang ketiga, perlunya tim internal, tim IT internal yang bertanggung jawab yaitu Dinas Kominfo dan unit terkait yang bisa dihubungi. Dan ketergantungan server tunggal, karena jika server tunggal itu down, maka kita hanya bisa bergantung pada server utama dan tidak bisa pada server yang lain, serta kurangnya sistem backup otomatis atau server cadangan yang langsung menggantikan server utama saat down. Dan juga komunikasi daruratnya belum optimal atau jalur cepatnya atau jalur cepatnya ke pemohon saat server down mendadak. Kemudian opportunity peluangnya, anggaran digitalisasi yaitu perlu pengadaan infrastruktur server cadangan atau peningkatan kualitas layanan hosting, dan juga perlu peluang belajar dari SIMBG yaitu Sistem Informasi Manajemen Bangunan dan Gedung yang dikelola Kementerian PUPR untuk sistem yang lebih stabil. Kemudian kebutuhan publik ini sangat cepat dan dapat memotivasi percepatan perbaikan sistem. Jika server bermasalah atau SIM taruh ini dapat down secara berkala, maka kepercayaan publik atau citra PUPR Mentawai itu dapat menurun, serta perlunya sanksi keterlambatan PBG akibat server down yang dapat berpotensi melanggar standar waktu pelayanan yang ditetapkan. Dan juga jika ini sering-sering terjadi, maka potensi kehilangan data jika backup data tidak rutin dilakukan. Next. Nah, apa masalahnya dari server utama ini jika SIM taruh itu bisa down? Yang pertama adalah pengajuan anggaran pengganti server cadangan. Kemudian implementasi sistem load balancing untuk membagi beban kerja server. Selanjutnya peningkatan frekuensi backup data otomatis. Yang diharapkan adalah stabilitas sistem meningkat, waktu downtime minimal, dan risiko kehilangan data PBG juga bisa diminimalisir. Yang kedua, perlunya menyusun SOP alur kerja alternatif, yaitu pengumpulan berkas fisik atau email saat server down lebih dari 2 jam. Dan juga melatih petugas pelayanan PBG atau tata ruang dan SOP darurat, serta menyediakan informasi darurat di laman website media sosial. Diharapkan petugas memiliki pandangan jelas, pelayanan dapat terus berjalan dan kepuasan pemohon tetap terjaga. Serta juga kita dapat mengoptimalisasi komunikasi real time dan transparansi satu sistem dengan membuat saluran notifikasi cepat seperti WhatsApp Blast atau running text di website untuk mengumumkan maintenance terjadwal dan gangguan yang tak terduga. Serta kita dapat juga harus menyediakan dashboard satu SIM taruh yang dapat diakses publik. Yang diharapkan adalah pemohon mengetahui layanan secara transparan, mengurangi komplain, dan mengelola ekspektasi publik. Pihak-pihak yang terlibat dari alternatif penyelesaian masalah ini adalah Kepala Dinas PUPR, bidang tata ruang, serta Dinas Kominfo atau tim IT, dan staf-staf yang lain. Next. Nah, sampailah kita di kesimpulan atau untuk ini. Disimpulkan bahwa jika kendala teknis server down, jaringan jelek atau maintenance adalah tantangan utama kita di era digitalisasi ini. Tindak lanjutnya adalah kita harus mengimplementasikan solusi infrastruktur, SOP darurat, dan komunikasi transparan untuk mencapai pelayanan PBG yang prima, andal, dan bisa diharapkan oleh masyarakat. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Jika ada kata-kata saya mohon dimaafkan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah menonton. Selamat malam.